Saya dipeluk gini, terus habis itu saya bingung, ini cowok tiba-tiba meluk saya gini kan. Nggak kenal. Kenapa? Nggak kenal. Enggak kenal. Kalau misalnya dipeluk kayak, oh saya udah kenal gitu kan. Oke. Peluk itu Oh masih iya, pasti ya oh iya, kita. Oh iya, apa bro gimana, kan gitu. gimana, bro, gitu. Mas Pio tuh jahat banget sama saya. Loh, saya kenapa saya sih salah apa ini sama dia? Terus dia bilang semua lagu-lagunya Mas Pio itu kejadian sama diri saya. Ya. Dari lagu dari album pertama, dari lagu Sobat apa segala macam dia ceritain semuanya. Saya nggak ingat detailnya, tapi dia dari album 1 ke 2 ini kejadian semua, ini semua kejadian. Lagu ini seperti apa sih sampai bisa meradiasi seperti itu? Dari susunan kata-kata tuh berawal dari proses pikiran. Ya kan? Nah, di sini berlaku hukum energi mengikuti pikiran. Ya, balik lagi di YouTube-nya Bunda Arsaningsih dan kita di studio Mas Mar, belum studio sih ya, cuman harapannya nanti jadi studio Mas Mar kita kedatangan satu tamu spesial banget yang banyak banget pengalamannya dan kita bisa belajar sama-sama dari pengalamannya ini. Dia seorang musisi, seorang penulis lagu, seorang businessman, sekarang juga mulai bermain di kopi. Dan kita langsung sambut aja tamu kita sekarang, Mas Gawang. Mas Wiyu. Gimana Mas Wiyu? Gimana kabar perjalanan ke Bali nih? Baik. Ini boleh lepas nggak? Udah boleh lepas ya? Udah tes kan tadi, Udah. colok-colok. Oke. Udah PCR semuanya. Aman Jadi ya? nggak terlalu pengap Nah, ya? soalnya kita ada minuman juga, takutnya nanti kita lupa gitu. Kasihkan Lupa. ngobrol, minum. Iya. Oke, aman ya. Deketin aja. Masing-masing. Ya, tapi perjalanan lancar ya? Perjalanan lancar, enak banget karena kita berangkat pagi, nggak terlalu pagi sih, jam 9, terus sampai sini kita perjalanan juga lancar-lancar aja, cuacanya bagus, terus sampai sini juga langsung terasa happy. Oke. Jadi sebelum kesini nggak happy? Bukan nggak happy, kalau tadi kita ngobrol tadi, itu kayaknya aku kena radiasi orang yang banyak yang tidak happy di Jakarta. Oh gitu, jadi di sini lebih happy. lebih happy ya. Syukurlah yang penting Auranya lebih happy. berbeda ya Mas. Auranya Wiyu. berbeda, Bener, beda. rasanya juga berbeda. Di pesawat tadi udah banyak yang happy. Kayaknya sih udah banyak happy ya. Karena orang udah pada mau kesini, jadi mereka udah happy dulu. Oke, ya terima kasih udah nyempetin lah ya, walaupun di tengah kesibukannya, apalagi baru buka, kan ya, bukan warung kopi ya, Kedai kedai kopi kan di Jogja, berarti Iya. bolak-balik dong Jakarta, Jogja segala macam. Iya. Dan nyempetin untuk ngobrol Pasti di sini. siapa sih kalau nggak Bunda yang kalau Bunda yang minta pasti kita nggak bisa nolak deh. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya So gara-gara sweet banget. Enggak, tapi emang udah lama banget saya nggak ketemu sama Bunda kan. Iya. Terus habis itu saya juga perlu ibaratnya kayak baterai itu perlu di-charge. Jadi saya kayaknya ketemu Bunda itu supaya buat ngecas baterai di badan saya kayaknya. Jadi Bunda itu seperti Aki sebenarnya. Bukan, Bunda itu adalah bukan Bunda itu Dia bilang, Tesla. "Ah." sebenarnya. Oh Tesla. Merek nggak mau. Gak boleh. Ini nanti di tit ya. Gak apa-apa, Tesla bagus kok. Oh ya udah. Oke. Ya, ya Mas Bio udah di sini, kita pengen sharing, ngajak Mas Bio sharing sih ya, karena kan Mas Bio sebagai seorang yang udah ngerjain macem-macem, tadi udah diceritain kan, penyanyi, iya, gitaris, Iya. keyboard juga sempat ya, keyboard piano Waktu kecil loh. waktu kecil. Tapi kan saya lihat profilnya tuh udah keyboard, penyanyi, pianis, keyboardis, Waduh. lengkap Semua banget ada. semua. Balerina nggak? Balerina. Itu sebenarnya ada tapi nggak mau dimasukin. Nah dari situ kan aku mikir pasti ada dong sesuatu apa yang bisa di-sharingin, yang bisa dipakai untuk proses pembelajaran untuk teman-teman. Yang kebetulan ada Bunda juga, jadi Bunda bisa mengonfirmasi atau menjelasin lebih lanjut tentang proses energinya kan gitu. Iya. Nah, Ada gawang juga kan? Enggak. Gawang jaga gawang aja. Oh, enggak ya? enggak juga loh. Itu udah Ini di sini. ini praktisi kan. Nama gawang, tapi potensi striker. Oke.
Betul itu. Betul banget tuh. Praktisi kan udah ada, Ah. yang mau sharing udah ada, Hmm. ahlinya udah ada. Saya cuma buka acara aja, di sini saya tinggal gitu. Nah dulu, ini ahli apa Bunda? Ahli apa ya? Jelasin dong, Ahli Bunda apa? ahli apa? Saya tanya ahli apa? Ya kan kayak tadi ngomongin kita nih lagi di acara kita pakainya smart, SMR. Jadi dengan proses soul matter yang menjadi apa namanya seni dalam membuat hidup menjadi lebih smart lifestyle gitu. Jadi Mas Bio yang udah menjalanin smart lifestyle-nya sendiri, Bunda ahli dari soul matter-nya. Soul matter itu kan satu teknik gimana caranya mengukur radiasi energi. energi. Makanya tadi Pak Bio bilang apa di Jakarta kayaknya ketularan teman-teman yang radiasi stres segala macam. Iya. Kalau kita nggak lihat secara energi ya nggak apa ya nggak bisa dilogikain gitu. Tapi bisa ya Bunda ya? Oh bisa. Ya, selama kita memahami proses energi, maka segala sesuatu yang mungkin secara berfisik tidak terlihat itu bisa kita pahami. Ini yang sering orang apa ya, selama mereka masih orientednya masih berfisik ya, mereka nggak akan bisa mempunyai wawasan yang lebih luas atau dimensi yang lebih luas ya. Realitanya terbatas. Realitanya jadi terbatas. Tapi iya, begitu. Ya, kita santai ya ngobrolnya ya. Kalau Sambil ngobrol sambil minum. kalau atau soal gimana. itu Bunda, ini kan ada Mas Piu di sini. Mas Piu kan dikenal sebagai penulis lagu ya, Iya. lagu-lagu keren lah, yang semuanya jadi bisa terpengaruh sama lagu-lagunya. Iya. Udah berapa lagu? Emangnya Udah berapa lagu? Ntar lu tanya lu udah berapa lagu Mas? berapa lagu Mas? Kalau lagu bersama dengan Padi sekitar 60-70, tapi kalau 60. sendiri ada 100 ya. 100-an? Ada 100-an. Oh. Nah dari 100-an itu kan 100. pasti ada 20%-nya lah yang benar-benar mengendap gitu Iya. loh, yang sampai dalam. Kalau yang lainnya cuman Kalau di bahasa pikiran. ininya, bahasa industrinya hits ya. Hits. yang komersil. Ah, gitu. bukan. Jadi kalau hukum Pareto itu 80-20. Kalau dari 100 itu misalnya 20 itu yang benar-benar makjelep ke dalam Nah, gitu loh. iya. Jadi Nah, yang lainnya hits juga, cuman tidak makjelep ke dalam. jelek itu dalam artian dia benar-benar sekali denger atau beberapa kali denger itu langsung masuk ke dalam apa ya? Iya. Ke dalam dirinya seseorang itu. Dan Bunda juga sempat nulis kan itu bahwa kita apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari segala macam itu kan membentuk hidup kita kan gitu. Aku pengen tahu sebenarnya dari Mas Piu nih, dari sekian banyak cerita nulis lagu tuh kalau misalnya masih dikit biasanya inget ya, aku nyetain 3 atau 4 ini 60-70. Ratusan gitu saking kan. akeh ya, saking buahnya ya. Ada cerita-cerita dalam proses pembuatannya itu enggak? Tadi dulu, sebelum ke situ Mas. Oh iya, sebelum itu. Sebelum ke situ. Emang lagu ini seperti apa sih? Sampai bisa meradiasi seperti itu. Bikin orang makjeleb dan akhirnya ada yang bisa terpuruk karena lagu, bisa bahagia karena lagu. Nah, ini apa yang kita mau ukur Bunda untuk di situnya? Oke. Sebuah lagu itu kan dari susunan kata-kata ya. Dari susunan kata-kata itu berawal dari proses pikiran. Ya kan? Nah, di sini berlaku hukum energi mengikuti pikiran. Ya, sampai tertuang nih. Pasti kan ada rasa yang muncul atau kejadian, kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian dilakukan, dinyanyikan ya, di aransemen dengan musik lagi. Dan musik itu jangan salah juga kita pahami ada musik yang hingar-bingar yang bikin orang langsung kadang emosi tersulut dari musik, tapi juga bisa melo juga Bisa ya, melo, bisa ya. melo Bisa. juga. Jadi itu kan bermain di frekuensi, ya kan? Nah dalam sebuah penulisan lagu, apabila lagu tersebut menyentuh di hati, ya kata-katanya cukup dalam itu masuk kepada pendengarnya. Tidak hanya pendengar, tapi pasti yang nulis lagu juga terpengaruh dari kata-kata tersebut kan. Waktu nyiptain gimana, situasi hatinya. Karena otomatis power energi yang cukup karena rasa tadi ikut tertuang dalam proses tulisan lagu. Bener nggak tuh Mas? Ya. Ceritain Mas. Buka di sini Mas.
Selebar-lebarnya. Kasih ngomong nggak apa-apa. Saya sih terus terang aja saya tidak pernah berpikir sampai sedalam itu. Apalagi dalam proses penciptaan lagu, dalam proses berkarya, nggak pernah saya harus berpikir secara apa yang digambarkan tadi oleh Bunda tadi. Saya nggak terpikir sama sekali. Saya harus berpikir bagaimana lagu ini nanti akan mendalami ini segala macam, nggak pernah kepikir. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah ketika saya mendapatkan ide lagu itu, kadang ide itu bisa dapat dari mana aja. Karena saya bisa main alat musik, ya ketika saya mainkan alat musik, saya tiba-tiba aja kebayang beberapa nada yang muncul ketika saya memainkan satu chord lagu aja. Treng, gitu saya bisa. Oh hebat ya. Itu belajarnya kapan ya? Saya nggak tahu. Nah, kalau di Energy itu belajarnya udah di past life, Mas. Jadi sekarang ini sedikit aja kesentuh sudah itu bagian dari memori, memori jiwa. Jadi walaupun ini kayak tadi spontan. Ini bisa jadi sebuah lagu juga. Atau mungkin itu bisa, atau itu bisa macam-macam. Dan jadi saya tinggal memilih aja mana yang saya rasa it's different dengan yang kemarin. Oh ini beda dengan yang dulu atau mungkin apa segala. Nah, ketika saya membuat lagu, menciptakan itu, kalau dari gitar atau alat musik, ya saya akan meneruskan itu menjadi sebuah bayangan saya. Ketika ini nada ini yang keluar ini adalah nada yang melo. Lalu saya membayangkan perasaan saya ketika saya melo terakhir tuh kapan sih? Atau pernah yang saya rasakan paling melo itu seperti apa? Oh, ketika waktu itu saya hampir putus sama pacar saya. Terus habis itu saya marah, kecewa karena ada hal-hal yang membuat saya nggak nyaman apa segala macam. Itu yang tiba-tiba muncul. Terus habis itu waktu saya masih single ya, jadi tadi bicara pacar. Terus habis itu ketika saya tiba-tiba ada saya keluar satu nada chord. Terus tiba-tiba aja saya kebayang, pas lagi kebayang kok ada saya lihat kayak bayangin bintang gitu. Ya udah saya keluar kata-kata untuk menuliskan tetaplah menjadi bintang dan lain, itu spontan aja semua. Terus ada juga yang ketika saya mendapatkan, tapi ini kadang nggak selalu ya, saya mendapatkan sebuah puisi atau lirik lagu yang belum jadi lagunya diberikan kepada saya mungkin akan diam dulu, saya akan butuh waktu berapa lama untuk mencerna itu, mungkin 1 hari mungkin nggak keluar, 2 hari mungkin nggak keluar, tapi tiba-tiba ketika saya memainkan gitar, tiba-tiba karena mungkin dari bacaan itu kerekam di kepala saya, akhirnya saya bisa keluar nada itu. Bisa menjadi sesuatu lagi. Gitu bisa keluar semua nadanya di situ. Atau mungkin ketika bersama band main musik, mungkin ada chord-chord yang keluar, saya mungkin akan mendapatkan nada-nada itu, mungkin akan saya bawa pulang lagi untuk saya pelajarin lagi untuk mencari nada. Jadi prosesnya bisa bermacam-macam. Yang beda lagi ada satu lagi ketika saya mimpi. Mimpi bisa jadi lagu juga. Mimpi. Jadi saya waktu ingat banget, saya mimpi waktu itu ada satu band Guns N' Roses, itu udah lama banget nggak keluarin album, nggak keluarin video klip, nggak keluarin album. Terus di dalam mimpi saya itu, saya melihat ada TV, terus habis itu ada kelinci putih di pinggirnya, TV-nya TV model lama gitu, terus habis itu ada sofa merah, terus saya dengar nada itu, terus habis itu ada gambar video klip si vokalisnya nyanyi, terus lalu ada orang yang bilang, oh itu Guns N' Roses yang baru itu keluar lagunya. Saya bangun langsung saya ingetin, saya bikin melodi lagunya, saya ingetin yang tadi, udah saya keep. Habis itu saya tidur lagi, karena kalau enggak saya bangun pasti lupa, Karena kalau tidur lagi atau besok paginya pasti kemarin dapat lagu yang enak banget, bisa seperti itu. Nah, nggak tahu saya itu apa yang terjadi sama diri saya, dan kadang itu bisa saya mungkin bisa bilang bahwa ya membuat lagu memang seperti itu, tapi ternyata tidak semua orang juga bisa mengalami hal yang saya rasakan ternyata. Ya memang, Mas, aku aja nggak bisa bikin. Kepingin satu sih. perasaan yang tadi Mas Piu rasain, itu ada berapa ribu atau ratus ribu atau juta orang yang mengalami rasa yang sama, seperti yang dirasain dan ditulis Mas Piu, Bunda? Ya, tidak banyak ya. Jadi
Kalau dilihat ini kan susah banget ya nemukan Bukan lagi. yang merasakan hal yang sama, cuman mereka kan nggak bisa nulis nih. Mas Oh. Piyu yang nulis. Dari hasil yang Ha. dibuat Mas Ya, Piyu. Ada berapa yang sama misalnya? Misalkan dari ini anu aja ya Iya. secara energi Energi, ya. ya. Kita Jadi, kan cari diukur secara energi. ya, Ya, ini diukur ya, secara energi. menggunakan soulmeter ya. Hmm. Nah, teknik soulmeter itu measurement technique of radiation. Jadi mengukurin Ya. radiasi. Mas Piyu menciptakan lagu. Lagu itu kemudian kan didengar. Gitu kan maksudnya Mas Gawang. Iya, rasa yang Rasa. dirasain Mas Piyu ditulis lagu, itu Kemudian dirasain berapa iya, juta itu orang. dah dirasain oleh kalau ini 0 sampai 10 ya di seluruh Indonesia apa Indonesia aja. Indonesia aja deh. Itu 2, 3, 4, 40% itu meradiasi di jadi dalam kan- diri yang makjeleb loh ini. Ya, Mak Jelep. Nah, yang makjeleb, yang nggak makjeleb hanya sekedar penikmat biasa Ada tanpa ada rasa yang dalam ya 60%-nya. berarti kan Mas Piyu Lebih dari 20%. Mas Piyu mengalami Hebat. banyak proses untuk menciptakan lagunya. Kan tadi kan udah diceritain. Ya tadi Bunda cerita bahwa nggak semua orang bisa menciptakan lagu dengan cara seperti itu kan gitu. Yang ngeliat tiba-tiba Ya. mimpi segala macam. Ya. Setelah itu dituangkan dalam bentuk bentuk lagu. buku Tulisan. lirik, nulis segala macam, ternyata dari apa yang dirasain Mas Piyu itu dirasakan juga sama sekian banyak orang seperti 40%. Orang Indonesia berapa sih? 370 ya. 40% itu 40% dari orang Indonesia atau 270. 40% 270 dari yang dengerin. 270 juta. 270 Tapi juta. Kalau mereka pasti yang 40% itu dari yang mendengarkan kan? Iya. Yang mendengarkan. Kalau yang tidak dengar gimana bisa masuk? Iya, Jelek benar kan? kan berarti. Itu 40%. Tapi kalau levelnya Mas Piyu nulis segala macem, ya wajar. Kalau kayak orang Indonesia hampir semua kali ya dengerin ya, apalagi kalau misalnya emang jadi hits atau gimana kan. Iya. Dan itu akan berdampak. Ya. Berdampak ke Berdampak pada yang mereka yang mendengarkan yang masuk ke di bawah sadarnya ya. Maksudnya masuk di kedalaman. Makjeleb. Karena mungkin kesesuaian rasa yang dia miliki, misalkan lagi galau gitu, dengerin lagu Mas Piyu, oh ini kok sama seperti aku gitu kan, itu memperkuat rasanya dia dan semakin masuk gitu. Ya, saya juga memang dalam satu band saya, Padi Reborn, itu juga ada satu teman gitu, gitaris juga, dia punya ide main lagu, tapi dia tidak pernah bisa sampai menyelesaikan sampai selesai. Jadi mainnya dia punya ide. Lagu ini ada lagu nih, na 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 na. Terus kelanjutannya gimana? Nggak tahu aku. Jadi dia bisa seperti itu. Gitu. Nah, itu bagian saya adalah melanjutkan itu biasanya. Melanjutkan dari ide yang ada itu. yang Atau sudah. mungkin kadang saya mendapatkan nada dari apa yang mungkin dimainkan nada gitarnya. Oh, itu kali itu bisa jadi sebuah lagu itu. Jadi hal-hal yang begitu yang bisa saya tangkap. Walaupun sebenarnya dia yang mainkan itu, tapi dia tidak menangkap bahwa Tidak, itu menjadi sebuah lagu. lagu. Padahal saya bisa menangkap jadi sebuah lagu. Mungkin Iya. ada semacam itu. Atau Iya. mungkin kadang juga dari beat aja bisa mendapatkan ide juga lagu. Kalau bicara tentang ide ya. Terus ada juga mungkin dari sebuah dari sebuah melodi lagu yang acak, yang random. Nanti saya berusaha untuk membuat itu jadi sesuatu yang teratur. Sehingga partnya itu di sini. Padahal awalnya mungkin tidak beratur, tapi saya bisa membayangkan itu bisa menjadi sesuatu yang teratur. Nah Mas, dari 40% jumlah orang yang majleb ke dalam, tadi kan ada 60% yang pendengarnya, 40% yang benar-benar majleb. Saya nggak tahu loh itu 40% seperti itu Ya, ya. kalau ukuran energinya tadi seperti itu kan. Wow. Ralat dikit Pak, 100% yang dengerin. Ya, 60% dengerin doang Ya, tanpa sampai majleb. Tapi 40% ini yang benar-benar Majleb. majleb. Bahkan mungkin dengan itu seperti itu dengan yang Bunda bilang tadi yang ubah hidup mereka juga gitu ya. Ya. Iya. nah dari situ rasa yang berpengaruh juga nggak? Merekanya kan terpengaruh sama Mas Piyu. Iya. Ada yang terpuruk. Iya.
karena lagu tersebut. Mungkin Mas Piyu pernah ngalamin, ntar bisa cerita Mas, bener nggak ada yang terpuruk dari lagu-lagu tersebut? Dan impact-nya ke Mas Piyu sendiri seperti apa? Sebenarnya sih saya kembali lagi ketika saya proses penciptaan lagu itu saya nggak mikirin bahwa Iya, itu akan membuat benar. orang lain terpuruk, karena saya hanya ya ibaratnya saya bicara tentang diri saya sendiri kan. Ketika membuat lagu, bagaimana saya membayangkan lagu itu seperti ini jadinya. Lalu ketika itu sudah dikenal sama banyak orang, terus lalu meledak dan banyak banyak yang membuat orang-orang menyukai lagu-lagu tersebut. Hingga suatu ketika saya ada cerita nih, ceritanya waktu itu saya lagi ada di Kota Blitar, terus ceritanya saya ada di kamar hotel, terus lalu saya lagi ngerjain musik itu sama keyboardis saya waktu itu, Sadrak. Terus ada karena hotelnya tuh motor bisa masuk ke depan hotel, jadi model hotelnya kayak bungalow gitu, mungkin model kayak kamar-kamar gitu. Terus motornya masuk, terus tiba-tiba masuk, terus Sadrak teman saya itu keyboardis saya bilang, "Mas, ada saudaranya," dibilang gitu. Saya pikir saudara siapa ya? Terus saya keluar tiba-tiba saya langsung dipeluk. Ini cowok ini ya. Wow. Saya dipeluk gini, terus habis itu saya bingung, ini cowok tiba-tiba meluk saya gini kan. Nggak kenal. Kenapa? Nggak kenal. Enggak kenal. Nggak Kalau kenal. misalnya dipeluk kayak, saya udah kenal gitu kan. Peluk itu Oh masih iya, pasti ya. Oh iya, kita, kenapa bro gimana kan dia, gitu. bro, gitu. Ya, terus dia meluk, terus dia tiba-tiba nangis di depan saya, nangis Bunda, terus Mas Piyu tuh jahat banget sama saya. Loh, kenapa saya sih salah apa ini sama dia? Terus dia bilang, semua lagu-lagunya Mas Piyu itu kejadian sama diri saya. Ya. Dari dari album pertama, dari lagu Sobat, segala macam dia ceritain semuanya. Saya nggak ingat detailnya, tapi dia dari album 1 ke 2 ini kejadian semua kejadian. Terus, saya juga akhirnya saya berusaha untuk menenangkan dia. Ya udahlah, mungkin memang kejadiannya sama dengan pengalaman kamu, tapi yang pasti semua bisa diambil hikmahnya. Saya cerita begitu aja, mungkin nanti kamu akan menjadi seorang yang lebih kuat lagi. Saya cuma bisa gitu aja. Terus akhirnya cerita, akhirnya kita ngobrol, akhirnya dari situ sharing semua cerita masalahnya dia. Saya jadi dengerin dia cerita. Dia awalnya kayak gitu, marah sama saya. Terus mungkin Ini mau reka adegan peluk-pelukan nggak? silakan Mas Bagawan. Dan itu sih, jadi yang ada lagi sebenarnya sebuah kejadian yang menimpa saya itu ekstrim juga ketika Padi memutuskan untuk vakum kan. Pada saat Padi memutuskan untuk vakum, kayaknya kesalahan itu banyak yang penggemarnya Padi, sobat Padi itu banyak yang dilimpahkan ke saya. Dianggap bahwa saya itu penyebab bubarnya Padi. Nggak tahu saya entah karena mungkin karena ketika Padi vakum saya langsung berkarya kan, karena saya memang tidak bisa saya di stop oleh sebuah ikatan atau sesuatu hal yang buat saya harus terikat kepada situ, karena saya ingin berkarya terus, sehingga Tidak terikat pada keadaan. dia terikat pada keadaan, ya mungkin. Jadi ketika Padi vakum, saya tetap berkarya. Saya ngeluarin, entah itu saya bikin buku, terus lalu saya bikin single, bikin album, dan seterusnya, sampai selama 7, bikin film juga, main film juga. Semua saya lakukan untuk saya memang hidup saya memang untuk berkarya, untuk berkreasi, untuk selalu melakukan itu. Sehingga ketika mereka melihat kok saya berkarya seperti ini sebenarnya, dipikirlah, sehingga akhirnya timbullah hal seperti itu. Banyak yang benci sama saya, sampai akhirnya dibuat ada Sobat Padi Anti Piyu kayak gitu. Serius deh. Iya, serius. Jadi mereka bikin akun seperti itu, terus habis itu bikin tentang hal-hal semacam itu. Jadi saya pikir saya menyadari, ya anggap aja lah, karena toh saya menyadari bahwa saya meng-create itu juga kan. Saya yang bertanggung jawab juga, saya membuat itu sehingga mereka menyukai saya. Ketika rasa suka itu diputus, ya wajar kalau mereka jadi marah sama saya atau mereka benci atau nggak suka sama saya. Saya hanya menyikapinya seperti itu aja, Bunda. Jadi padahal dalam hati kecil, kenapa kok saya yang disalahin? Harusnya tahu dong keadaan sebenarnya seperti ini. Tapi mereka nggak peduli. Mereka taunya Piyu yang bikin Padi bubar, Piyu yang bikin ini. Ya. Tapi Bunda, kata-kata emang segitu dalamnya ya? Iya. Sehingga akhirnya sampai membenci juga gitu ya. Iya. Kenapa tuh Bunda? Makanya proses
jangan asal berkata-kata kan. Kok bisa jadi negatif gitu gimana Bunda? Padahal kan Jadi- awalnya kan dia Waktu bikin nggak ada mikir itu negatif. nggak mikir itu Cuma negatif. mikir, ini aku pada saat itu mengalami seperti itu, tumpahkan, udah gitu ya. Iya. Saya tidak berpikir itu akan menjadi Iya. sesuatu yang negatif. Ya. Tapi jadi negatif. Gimana tuh, Bang? Iya. Jelasin dong. Ini bagus nih dibahas karena kasus seperti lagu-lagu ini kan banyak terjadi, tidak hanya di lagunya Mas Piyu aja kan, Iya. hampir semua kan. Iya. Ya, tapi banyak yang nggak ngeh gitu loh. Karena dilihat masa lagu sih bisa ngubah seseorang. Bisa. Bahkan di zaman dahulu tuh orang dengan apa ya, dandang gulo yang seperti itu kan petuah-petuah yang diberikan dalam bentuk kata-kata lagu. Dan itu jangan salah loh, nancep makjeleb juga untuk mereka yang melantunkan. Melantunkan. Ya, seperti menyebut nama Tuhan itu kan juga proses untuk memberikan power energi yang diucapkan terus itu masuk ke proses kedalaman batin. Jangan salah juga apapun yang kita baca ya, dari buku-buku, kitab-kitab apa-apa itu kan tanpa disadari juga akan membentuk pola dalam diri kita. Ya. Makanya dikatakan kalau sampah dimasukkan, sampah juga yang keluar Ya, kan ya. gitu. Kita harus Gitu ya. selektif kan. Selektif memilih apa yang akan kita masukkan. Tidak hanya makanan loh ya. Ya, ya. Jadi semua itu ya harus selektif juga sehingga yang kita bagikan juga hal yang positif. Nah, karena apa dampaknya kita masukin yang negatif, kita keluar negatif, kita menanam negatif, kita dapat negatif. Jadi kayak apa ya, lingkaran setan itu nggak selesai. Ya. Ya, jadi di sini dari ya tadinya oke saya nyiptain lagu loh, ini kan perasaan saya, rasa yang saya miliki. Terus dituangkan, terus didengar banyak orang. Orang lain apalagi kalau punya kesejenisan nih, hukum energi kan sejenis menarik sejenis. Ya. Ya. Jadi kan enggak ada niat untuk hal buruk, tapi kesejenisan mereka menangkap lagu tersebut dan nancep makjeleb itu membentuk pola di kehidupan ini. Ya, itu yang akhirnya mengubah orang yang sering menyanyikan lagu tersebut. Terus kok bisa jadi negatif tadi gimana? Jadi negatif karena walaupun itu cuma lagu dilantunkan berkali-kali, apalagi dengan suasana hati, dengan power ya, ini kita bicara lagi dengan power energi. Orang-orang yang mempunyai power energi yang cukup kuat, ya, itu akan apapun bentuk kata pikiran yang dia lakukan akan masuk ke frekuensi delta. Ini kan frekuensi ada banyak nih, ada beta itu keseharian kita. Alfa lebih rendah lagi, theta lebih rendah, ya, delta, kemudian epsilon. Di atas juga ada ya. Di atas ada hipergamma, lambda ada. Tapi dari proses kita melantunkan tadi, kalau ikut suasana hati, istilahnya proses batin ini, dia masuk ke frekuensi yang lebih rendah di delta tadi. Ya. Tentunya dengan mereka-mereka yang apa ya, menjiwai lah, orang kini tuh ngomong kok menjiwai banget gitu loh. Nyanyikan tuh wah sangat menjiwai tanpa disadari ya, karena proses batinnya itu selaras dengan apa yang dikatakan. Powernya gede. Ya. Nah itu loh bisa mengubah juga orang-orang yang mendengar, karena kan itu bekerja di frekuensi kan, musik, lagu. Ya. Nah itu bisa masuk makjeleb gitu. Nah itu yang mengubah itu ya karena segala sesuatu di frekuensi delta yang tersimpan pada diri seseorang itu akan muncul sebagai kejadian yang akan dia hadapi. Itu aneh ya, berarti hitungannya kayak sejenis menarik sejenis, Iya. karena di dalam udah ada Di dalam udah sesuatu Ada ya, sesuatu. diperkuat Ya. menarik hal yang serupa juga seperti itu. dan itu diperkuat dengan lagu. Lagu kan afirmasi, jangan salah, jangan pikir doa aja yang jadi afirmasi. Dia sering menyanyikan lagu itu ya akan mengafirmasi untuk dirinya. Sehingga kejadian yang terjadi pada dirinya sesuai dengan afirmasi yang dimasukkan. Kalau dia lagu perjuangan, dia akan semangat. ya. Lagu cinta yang menye-menye tenggelam. Iya. Melo lah. Melo. Nah, kalau yang tadi yang sampai meluk Mas Piyu beberapa itu sampai kedalaman apa, Bunda?
Ya kalau tadi sambil cerita nih kan kita kan bisa langsung ukur ya. Padahal orangnya nggak di sini loh. Orangnya nggak di sini. Saya kan hanya dari proses kejadian kan pernah terjadi. Kalau sini kan bisa ketahuan nih bohong ceritanya apa enggak. Yang ini Tapi bohong nggak? Enggak sih. Lo kan tanyain loh, aduh. Iya. Aku cuma mau tahu satu yang meluk tadi, yang cowok Ah. tadi. Nah kalau yang perempuan banyak nggak yang seperti itu? Ah, Bukan nunggu. Kalau dia tuh perempuan tadi udah Pak, ya. sudah jelas otomatis. Gimana? Iya cerita aja. Begitu cowok. Ya, jadi Balik. kembali ya ke orang yang mengalami itu. Dia saking ngefans banget ya, nyanyi terus ya, dia masuk tanpa disadari. Tanpa disadari itu masuk. Jadi afirmasi. Iya, jadi afirmasi bagi Jadi dirinya dan itu terjadi dalam kehidupan. Sampai ke deltanya dia. Iya, sampai ke delta. Caranya untuk menghapus itu seperti apa Bunda? Wah, ini nambah susah sih. Ya. Satu-satu dulu gitu loh. Ini aja belum dari proses kok bisa masuk ke delta nih masih apa ya? Masih perlu jelasin lagi. Sabar. Agak biasa kayak gitu. Aku sampai memang Jadi nunggu. kadang ngerasa kejadian juga itu. Hampir semua ya. Yang terjadi ya kayak lagu sobat atau apa sebenarnya semua itu memang pernah ada kejadian tapi memang tidak exactly sama persis seperti yang saya tulis. Tapi rasanya itu yang saya rasain. Rasanya itu yang saya pindahin ke dalam lagu itu tadi. Kayak umpamanya ada yang seorang yang saya suka kayak lagu Mahadewi itu rasanya itu ketika saya menyukai seseorang seperti itu rasanya. Tapi ketika kata-katanya segala macam itu bagian saya mencoba untuk mendeskripsikan sesuai dengan imajinasi saya. Prakarya lah ya. Iya, tapi rasanya itu nggak tahu apa itu energi bukan? Energi juga. Itu Rasanya itu saya lebih kuat pindahin ke daripada situ. kata-kata. Oh. Nah, kalau mau balik lagi, Oh, siap. rasa. Ya. Kita kan kayak di soul ini kan proses mengolah rasa. Rasa itu lebih dalam dari sekedar kata-kata yang terbentuk dari pikiran. Ya. Nah Oke. waktu itu Proses berarti batinnya. berarti dengan banyaknya orang yang menerimanya menjadi tanda petik negatif buat dia, itu rasa yang ditampilin Mas Piyu di dalam tulisannya itu benar-benar perasaan galau, gundah gulananya, gelisahnya Mas Piyu waktu itu. Iya. Ya. Iya. Iya Mas. Iya. Walaupun secara konteks pemilihan kata segala macam ya maksudnya dibumbuin kan Iya, gitu, supaya iya. supaya enak kan gitu ya. Iya. Tapi tetap feel misalnya pada saat rasa kecewa, pada saat rasa putus asa segala Iya. macam itu benar-benar ada benar. Iya, iya. Itu ada. berarti beda ya. Iya. Maksudnya aku nih saya bayangin kalau misalnya ada dua penulis lagu gitu ya. Yang satu kayak Mas Piyu dia benar-benar merasakan benar-benar nulis dengan rasa banget gitu. Yang satu bayangin nulis segala macam, apakah akan menghasilkan hal yang sama? Tidak, berbeda. Ya, berbeda. Karena pertama dari proses rasa tadi, kan punya energi nih. Apalagi tahu melodinya begini. Nah, kan ada orang kayak kemarin tuh saya cuma nulis puisi gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang bilang, Bunda tak bikin ya dari puisi Bunda dibikin lagu. Kan gitu. Karena dia tidak bisa membuat kata-kata, Ya. kemudian menjadi Lagu. lagu. Nah dari situ aja udah berbeda. Sudah berbeda. Sudah berbeda dengan apa yang lagu yang Mas Piyu ciptakan. Karena dari menciptakan kemudian ini sudah proses energinya itu sudah kuat. Nah dalam dalam kehidupan ini kan ini seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Ini kan hukum rimba, power energi yang besar dia yang bisa menguasai kan gitu. Ya. Dari power energi yang diciptakan dari lagu, dari musiknya ini tidak hanya dari kata-kata kan sudah meradiasi dan karena cukup kuat berefek pada mereka yang mendengar. Ya. Jadi Tapi power kalau yang biasa-biasa saja ya enggak juga gitu. Enggak, maksudnya tidak berefek seperti yang kejadian Mas Jadi Piyu. intinya itu menjawab kenapa cuma 40% dari yang dengerin yang istilahnya jelek banget gitu ya.
misalnya bisa aja yang Bukan cuma itu udah 50% banyak. Loh, banyak enggak, deh. Pak. Ya, banyak. Hukum Pareto aja cuma 20%. 20%. Maksudnya dibandingin 100% ini kan ada 60% yang Oh, maksudnya dia tidak menikmati semua. tapi enggak majleb, enggak terlalu bukan enggak terlalu berubah, maksudnya enggak ikut hanyut dalam prosesnya seperti itu. Sedangkan yang 40%, walaupun 40% itu banyak banget ya, itu dia lebih masuk lagi karena ya mungkin di dalam dirinya awalnya sudah ada. Sudah ada. Kesejenisan itu menarik, kan gitu. Nah, Kemudian masuk. Atau bisa juga gini nggak? Power Mas Pio ini lebih tinggi daripada orang-orang tersebut. Makanya, kan tadi saya bilang, ini kan power yang membentuk nih. Hmm. Waktu dari melodinya aja sudah bagus ya, kemudian ditambah rosonya. Nah ini proses rasanya itu, jadi begitu dinyanyikan, dilantunkan itu kata-kata lagi. kata-kata, tambahin kata-kata kan powernya itu merasuk ke dalam. Ya. Hukum energi kan mengalir dari power tensi tinggi ke rendah. Jadi Mas Pio ini siapa sih Mas sebenarnya? Nah, itu makanya saya tanya kapan belajarnya. Iya makanya. Saya juga nggak pernah belajar. Sebenarnya Ya, ini ya, kan siapa nggak ada sebenarnya? istilahnya latar belakang belajar di Nggak pernah. ini kan Komposisi tidak ada apa segala macam nggak pernah. Nggak pernah? Sekolah musik nggak pernah. Nggak ada. Maksudnya spiritual atau segala macam dulu Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau dilihat dari proses jiwa, ini kan jiwanya sudah jiwa tua dan Ya. jiwa yang sudah punya power Betul. di past life, gitu. Dan di past life itu sudah memang bagian mencipta lagu, mengarahkan orang untuk Melalui dengan- lagu. Melalui lagu. Cuma kan sekarang kan perlu disadari, berkesadaran. Berkesadaran. Bahwa saya memiliki kemampuan loh di sisi itu. Ya, ya. Dan kita sudah belajar kan bahwa Ya. dengan saya menciptakan yang begini berefek, berdampak yang akhirnya orang lain juga ikut merasakan. Karena energi kan Ya. tidak ada batas ruang dan waktu. Nah berarti dari situ kita sudah dapat dampak ya, istilahnya kan mau nggak mau tetaplah mereka mikirin, wah Mas Pio jahat. Ya, ya. Itu kan sudah tabur tuai kan jalan Iya, Mas, iya. hukum tabur tuai. Walaupun ini cuma nyanyi aja. Nah dari proses ini kita kan sudah melihat ini siapa, bagaimana kan, kok bisa dengan cuma ngelagu gitu menghasilkan seperti itu. Nah kita istilahnya masuk ke dalam, mengenali jati diri, siapa saya, kan itu. Kita kan perlu kenal diri kita. Mas Pio nggak mau nanya Mas? Mau. Nanya. Tanya lah. Saya ini Mumpung sini siapa? nanya. Saya ini siapa sih sebenarnya? kenalan saya. Ya, jadi kalau dilihat dari satu kehidupan sebelumnya ya sudah kental dengan proses mencipta lagu. Mungkin kayak mungkin tadi Mas Pio nanya, saya ini siapa? Kalau biasanya kalau Bunda kan biasanya nggak fokus ke sosok ya. Saya tidak fokus ke sosok ya, karena sosok itu sering kadang-kala malah menjatuhkan. Misalkan dulu dia sosoknya, wah saya jadi presiden yang gini-gini. Ya. Kelahiran Ya, berikutnya kan belajarnya. nggak mungkin Iya. toh rekaman jadi presiden lagi gitu loh. Pasti dia akan berubah sesuai dengan apa yang belum terselesaikan. Belum terselesai. Nah, Mas Pio kan belum selesai nih kalau saya lihat ya. Dari proses dia kalau dulu lebih ke arah yang positif kalau saya lihat. Kayak orang istilahnya mewartakan kebenaran, mewartakan gitu. Gitu. Dan kata-katanya sudah cukup punya power untuk itu. Sehingga mengarahkan orang, ya kalau dulu masih mengarahkan ke hal yang positif, ini kan ya ini kan belajar dari kesalahan toh. Iya, iya. Tapi paling enggak dengan kesadaran ini, oke, itu misi jiwa saya. Ternyata kan berguna bagi yang lainnya untuk sisi yang lebih positif. Nah kalau bisa kan sudah paham ini, mari ciptakan lagu yang positif, yang menginspirasi banyak orang ke arah yang lebih positif. Ya mungkin meradiasikan bahagia. Ntar malah takut bikin lagu Bunda. Kayak tadi curhat ada gitu ya bilang. Jadi Saya saya jadi sampai setelah setelah waktu itu sempat kita diskusi sama Bunda kan, akhirnya
ternyata banyak orang yang terdampak oleh itu sehingga akhirnya banyak yang terpuruk karena ngerasain mengalami hal yang sama. Sedangkan saya sendiri tidak merasakan itu membuat orang lain terpuruk Iya, karena saya hanya paham. membuat saya tidak paham ke situnya. Sehingga akhirnya sampai suatu saat di suatu kesempatan acara disiarin di salah satu stasiun TV, saya minta maaf. Oh, yang Karena itu ya. iya, saya kan menjalankan amanah Bunda. Makanya saya Harus minta surprise maaf. banget. Tuh, Wah, Pius sampai. yang Saya diberi kesempatan untuk speech, ya udah Iya. saya speech yang memang sebenarnya tujuan saya adalah, oh ini kesempatan saya kan, saya sempat diminta oleh Bunda untuk sampaikan permintaan maaf orang-orang yang terdampak ini. Waktu itu supaya saya juga sampai haru loh. Oh, iya. Walaupun saya hanya nonton itu, aduh, saya sampai gini, ya syukurlah. Iya. Karena dengan proses itu berarti kan ada proses dari Piu untuk meminta maaf, iya. minta maaf karena dari dampak yang itu ya. Tapi itu berdampak juga ke saya, Bunda. Ketika saya menyampaikan permintaan jelas. maaf itu. Apa Bunda dampaknya? Dampak- Saya ngerasa sih emang lega aja sih. Ya, dari Yang Mas Pio rasain apa? Ya. Perubahan. perubahannya. Aku nggak tahu perubahan. Pokoknya yang penting pada saat saya udah nyampein itu saya lega aja, ngerasa lega aja. Lega, rilis ya. Lega, Ya. rilis. Karena kan gini, secara hukum energi ya kita lihat dari proses alam ini. Ketika orang mendengar lagu, dia menanam ke dalam dirinya dengan afirmasi atau lagu tadi tersebut berdampak dengan kejadian yang terjadi pada dirinya sesuai dengan lagunya. Kan ada andil Mas Piu di situ. Ya. Ya, tanpa disadari lah. Ini Ya. namanya karma kelompok kan, tidak hanya dari Piu saja, padi nih Ya, keseluruhan ya. Nah, dari proses ini apapun yang dia rasakan akan berimbas pada Piu dan semua. Ya, dengan tanpa disadari itu menjadi tumpukan psikis Ya. yang terkirim, Hmm. yang dibawa kemana-mana. yang dibawa kemana-mana. Udah capek, Mas. Nah, itu yang membuat capek, lelah. Saya tuh capek kalau ada pikiran orang yang ada dalam kepala saya. Biasanya gak bercanda. Iya. Bercanda. Karena mikirin terus. Ya, seperti Ya. itu. Nah. Jadi tanpa disadari. Permintaan maaf yang kemarin itu kan tadi ada dari 100% Katakan 100 ada ya. 60%. Itu mencakup semuanya atau sampai yang 40% dalam itu juga masuk? Atau cuman baru di atas doang nih? Maksudnya, jadi kan Mas Piu udah minta maaf. Minta maaf. Udah disiarin kan waktu itu. Ya. Apakah permintaan maaf itu sudah menyelesaikan semuanya? Gitu Iya, pertanyaannya. Iya, menyelesaikan semuanya. Dan apakah sampai yang 40% dalam itu? Jelek tadi. Pertanyaan berikutnya, apakah ngefek cuman ke yang denger doang? Iya. Belum tentu semua denger, Mas. Atau belum tentu semua nonton juga acaranya. Itu gimana Bunda? Ya, ini proses energi lagi. Ini kok pertanyaannya maaf-maaf banget sih. Kita ngopi dulu ya, Bunda biar jawab. Lebih teknisnya lagi, apakah permintaan maaf itu sudah transmitkan dengan Baik. merata dengan baik? Ya. Transmitternya kan terbatas tuh. Ya. Salah satu stasiun TV lagi, bukan Kan semua tidak stasiun semua. TV, terus bukan semua media sosial media. By the way, kalau kita terus nambahin tahap pertanyaan nggak dijawab. Saya juga ada pertanyaan gitu. Jadi pertanyaannya adalah masalahnya. Ya, sekarang kan gini. Ini ngolah otak juga yang mau diukurin yang mana gitu. Dari proses Satu-satu deh, ya satu-satu, itu dah, Bunda, makanya satu-satu. Permintaan maaf. Pada saat melakukan permintaan maaf, kan sudah dari hati ya, bukan hanya kata-kata Iya, doang ya. Iya. Karena banyak orang hanya minta maaf deh gitu. Ya. Berarti tidak ada power. Ya, istilahnya secara batin dia tidak meminta maaf. Karena saya minta maaf udah saya siapin itu dari nulis speech-nya semua udah saya Yang ngomongin Siap. mana ya? yang permintaan Pensil sama Iya, iya, pensil iya. sama penghapus kan? Iya. Dua hal yang memperbaiki bangsa Iya. apa gimana waktu itu? Nah, dari proses meminta maaf Mas Piu sudah dilakukan ya dan mewakili tentunya ya dari Ya. proses padi. Nah, dari proses ini dari 40 misalkan 0 sampai 100 itu sudah keseluruhan ya dapat terselesaikan sampai yang majleb gitu. Iya. Ini kan belum
totally banyak. Iya. Jadi bayangkan saja, ini baru ya masih mungkin karena yang melakukan sendiri ya Mas Piyu saja. Jadi masih dua poin baru Dapatnya sama Ya, 1 sampai 2 poin. masih segitu. Jadi Wow. belum cukup Belum cukup ya. untuk meminta maaf yang berhubungan dengan proses lagu di yang sebelum pada waktu itu. Jadi pada saat seseorang meminta maaf itu butuh power yang besar. Ya, apalagi untuk banyak orang. Untuk satu orang aja, misalnya Piyu punya masalah sama gawang. Untuk bisa maafin gawang ini, Piyu harus punya power yang cukup besar kan? Iya, iya. Paling enggak dengan kerendahan hati, mau minta maaf kan. Iya. Untuk mengalahkan ego aja itu sudah butuh power sendiri. Ya, apalagi proses meminta maaf yang bukan sekedar kata-kata itu ada proses energinya yang mengalir. Untuk sekian banyak orang, tentu butuh power yang besar. Iya. Kalau Piyu melakukan sendiri, saya minta maaf, tentu ya itu tadi hasilnya baru 20% aja. Nah, bagaimana caranya supaya ini penyelesaian hutang ya jadinya. Bagaimana Piyu bisa benar-benar meminta maaf pada semua itu tadi yang katakanlah 100%. 20 terselesaikan berarti masih 80. Piyu membutuhkan power energi yang sangat luar biasa. Energinya siapa? Kalau gitu kalau ditanya. Kalau kita ya terhubunglah dengan kekuatan Tuhan sebelum meminta maaf. Jadi power energi Tuhan lah kan butuh radiasi yang cukup kuat. Kalau kita saja kan mungkin Piyu saja belum cukup. Belum cukup. Tadi kan Mas Piyu bilang itu apalagi ini cuma di salah satu saluran TV lokal kan itu. Karena bayangan kita TV nasional. TV nasional. Siaran TV nasional. Nah, itu kan bayangan kita TV ini kan sebagai transmitternya. Jadi permintaan maaf kita di broadcast melalui TV ini kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang perlu diperluas bukan saluran di TV-nya ini, tapi saluran di saluran Piyu-nya. di Mas Piyu-nya. Karena Mas Iya. Piyu yang broadcast. Ya. Yang Apa broadcast maafkannya itu Iya. bukan dari videonya, bukan dari tapi secara Iya. batin. Jadi walaupun kita tidak bertemu dengan mereka-mereka, secara energi kan nyambung nih ke Iya. mereka. Saya meminta maaf. Kalau lagu-lagu ini sudah nancep nakjelep lah istilahnya Iya. ya, dan membentuk mewujud dalam kehidupan kalian. Tapi ya butuh power yang cukup besar. Iya. kita bisa dicicil. Bisa dicicil. Tapi cicil kalau tidak ada edukasi bagaimana meningkatkan power yang besar, ya dicicil sampai kapan gitu. Jadi Nah. yang dibutuhkan kan upgrade powernya. Sehingga mampu menyelesaikan sisanya. Iya. Nah, cara untuk mengupgrade power itu gimana? Untung aku nanya. Mas Piyu yang udah nanya. Oke, lanjut. Ya ini ya banyak orang yang Meditasi ya, bertanya. Bunda? Ya, Jenis sekarang meditasi. meditasi yang bagaimana kan gitu Iya. lagi. Jenis meditasi gitu loh banyak sekali. Guru meditasi banyak sekali. Apakah semua mampu untuk mengupgrade Upgrade power? Nah, itu yang kalau kita dengan soul meter kan kita bisa ngukur. Ikut meditasi apa? Ya kita paham lah, yang ini baru untuk menenangkan. Ya, untuk merilekskan. Kan meditasi ada untuk relax, ada yang memang untuk sekedar fokus, ada yang sekedar ngeremati atau ya itu tadi menenangkan aja biar enggak marah saya. Kan baru di situ. Iya. Sedangkan proses upgrade untuk bisa mengalirnya saluran Tuhan kita lebih besar, sebenarnya dibutuhkan ya itu tadi kebersihan hati. Nah, merilis stres, harus terbersihkan dulu, cemas, takut, ya semuanya. Jadi kayak tadi nih, kita mau take ini semua saya kasih tahu udah bahagia 10 belum? Masalahnya bahagia 10 itu adalah kondisi di mana kekuatan Tuhan bisa masuk maksimal ya. Jadi Powernya Mas Piyu, kan kalau konotasi orang ya, power berarti kan power dari sendiri atau manggil-manggil yang lain untuk nambah power. buset, loh kan? Kan kayak gitu kan. Ada yang datang gara-gara dipanggil Kan kayak panggil. gitu kan. Nah, sebenarnya yang benar gimana sih Bunda?
Ntar banyak, oh datengin power ini, Ya. kakek A, kakek B, kakek ibu C. Kayak Yang gitu. banyak di luar kan Ya makanya. begitu. Mereka Di luar itu siapa maksudnya? maksudnya di lingkungan di Yang umum. umum lah. Umumnya. Umumnya. Jadi banyak di luar di umumnya itu saya memanggil kekuatan mbah saya tadi, kakek saya, atau yang mensupport kan itu butuhnya. Apalagi Powernya Mas Kyu gini disupport dengan sampai mereka-mereka yang sampai sudah nyiapin apa jajanan segala macam. By the way ini jajanan bukan cuma untuk aneh ya, bukan untuk manggil ya, silakan dinikmati masing-masing. jadi mereka juga banyak Iya. orang gunain itu loh Mas kristal itu kan juga support power pakai aki itu tanpa disadari dia support power juga apalagi akinya diisi lagi dengan power kan itu salah satunya ya Itu berarti pakai kekuatan luar. bisa Itu banyak Pakai ake dan segala macam. ya, Bisa. itu yang disebut orang ningkatin power. Tapi yang dimaksud Bunda sebenarnya powernya Bukan seperti itu. apa? Ya bukan itu Ya, kan. berarti. Kalau yang- kalau di Jawa dulu, sedulur papat kelima pancer, misalkan kayak gitu. ya Ya itu Itu- juga diambil gitu loh. Nah itu hal-hal seperti ini meningkatkan atau malah menjatuhkan. Sebenarnya tergantung ya dia mau pakai untuk apa gitu. Banyak orang misalkan untuk menekan orang lain atau untuk hal yang buruk mungkin mereka butuh power yang begitu karena hukumnya sejenis menarik sejenis. Sedangkan di sini yang kita butuhkan adalah power yang mana Mas Piyu itu bisa memaafkan. Ya kan nanti power untuk bisa memaafkan atau sebenarnya untuk proses kita menjalani kehidupan kita ya kita butuh power yang lebih tinggi kan. Ini hukum rimba loh kalau di lingkungan. Mereka yang punya power tinggi ya mereka yang akan terselamatkan. Iya. Nah, power yang bagaimana? Yang bisa geterin. Kalau kita yang melihat dari bagaimana seseorang manusia ini terhubung dengan Tuhannya. Karena di situ sang sumber kuasa Tuhan itu. Nah, untuk bisa terhubung dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar dengan kata-kata, doa. Doa itu tadi juga mempengaruhi juga power kan, juga. Nah, kalau orang yang berdoa misalkan masih marah, masih cemas, takut, tidak percaya diri dan semua psikis ya. Nah, dokter nanti bahas. Dengan psikis itu Ketembak juga. power energi seseorang akan dalam kondisi yang lemah. Energi Tuhan tidak mengalir. Tidak mengalir. Nah, jadi Kalau kenapa? dalam keadaan emosi. Iya, emosi. Wah, itu apalagi putus hubungan dengan energi Tuhan. Karena kemarahan itu akan membuka jalur kegelapan masuk kan. Nah, dari sinilah kenapa semua agama itu mengarahkan untuk membebaskan diri dari hal-hal psikis tadi. Dengan itulah dalam kondisi damai, ya hati yang penuh cinta kasih ini, kekuatan Tuhan masuk. Iya. Jadi perlu cinta kasih itu. Tapi cinta kasih tidak akan muncul kalau emosi, ya masih ada merah, ada cemas, takut, tidak percaya diri, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Menyalahkan orang lain, masih nunjukin nggak ada kekuatan Tuhan di dalam diri seseorang. Iya. Nah itu yang perlu mungkin lagi. Tapi kalau saya lihat kan Mas Piyu, ingat waktu pertama kali ke Bali waktu itu, wah itu auranya kan beda banget. Power energi dulu Mas Piyu saat itu berapa Bunda? Saat minta maaf berapa dan saat sekarang berapa? Nggak apa-apa ya diukur Nggak gitu ya? apa-apa. Banyak banget sih. Iya nggak apa-apa. Ya ini 0 sampai 10 ya. Ya. Kita range 0. Ini kan bisa semua ngukur. Ya gurunya lah. Tosul. Baru mau nyuruh duit. 0 sampai 10 ya Mas Piyu ya. Kondisi saya pertama ketemu ya waktu di 2016 itu ya? Ya. Ya, pertama kali 2006. sebelum Padi Reborn itu. Satu lagi tuh harusnya diukur tuh. Waktu pertama kali kita ketemu di Sensi, yang Iya, kelihatan itu. lusuh banget. Iya itu. itu. Ya habis itu kan ketemu Ya, di yang benar-benar pertama kali yang Iya. waktu itu belum ada Bunda. Oh. Waktu aku sama Iya. Jangan pas sama Bunda aja. Oh iya, Oh, kan ketemunya Pas ada Waktu- Maki loh. Iya, waktu pagi itu kan. Pagi itu. kan ketemu di Bali ya waktu Iya, sama pertama aku. kali. Iya iya. Itu sama Bunda kembali nggak apa-apa. Itu aja. Yang itu aja. Ya. Katakan 0 sampai 10 ya. Ini
saja belum, 1 poin aja enggak. Wih, 0,123. Bayangin tuh kayak apa, lowbat banget. Jadi kalau dalam kondisi itu minta maaf terus, ya yang kegerus ya sah juga. Tapi benar juga, kenapa lagunya yang tercipta melo-melo gitu ya karena powernya juga apa istilahnya dalam kondisi secara ya mungkin kondisinya lagi nggak bagus waktu itu. Iya. Nggak salah juga. Karena ini terukurnya demikian kan. Nah setelah itu nah sebelum minta maaf ya. Ya. Ya kan itu sudah ada diskusi kita ya. Nah, Ada terus ketemu pagi lagi rebound, tuh. Ketemu lagi. ketemu Sebelum lagi. rebound ya? Sebelum reboundnya. Kan Waktu pas itu udah di mana? Di Jakarta itu ya, Iya. berapa kali ketemu. 1, 2, 3. Nah ini sudah 3 ke 4 itu Berarti powernya. udah naik ya. Sudah naik. Itu pas ikut SR di kantor. Ya, di kantor kan. Soul Reflection ya waktu Ya. itu ya. Ah, Di betul. Di kantor itu. Iya. Dan setelah itu kita kan ketemu sekarang nih ya. Ya. Nah, sekarang powernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Udah naik. Pas minta maaf Pas minta maaf tadi 4. 4. Oh. Pas minta maaf tuh yang reborn itu ya pas Pas reborn. setelah Soul Reflection baru minta maaf kan waktu itu. Oke. Nah, untuk ningkatin Mas Pio Ini biar kan lagi 6 nih. Kan maunya kan sampai 10 tuh power apa maksudnya 10 tuh power maksimal. Maksimal. ya, maksimal manusia bisa mencapai standar manusia itu kan terhubung dengan Tuhan yang benar. Ya, ketika dia sudah ini 10, ini berarti masih 4 poin harusnya. Tapi ya bagus itu sudah luar biasa. Nah, pertanyaannya lagi. Ini yang pertama. Udah ngomong yang pertama langsung, aduh kayaknya banyak nih. Yang pertama, kan waktu itu udah minta maaf. Mm-mm. Disiarkan. Ya. Mm-mm. Video YouTube-nya ada. Mm-mm. Apakah orang yang nonton pada saat itu tuh masih, misalnya sekarang nih orang waktu itu nggak nonton. Ya. Dia nonton sekarang. Mm-mm. Keimbas nggak? Ya, kalau itu kan karena saya tanya dulu, Pio, apakah meminta maaf itu hanya pada waktu itu saja? Atau dalam setiap meditasi, ya meradiasikan lagi, meminta maaf. Kan ini nyicil nih. Berarti apa bukan Enggak kan? ini ya? Nah, kalau gitu Enggak ya setiap kali meditasi saya minta maaf. Soalnya. Iya. Ini satu hal sebenarnya. 4 ke 6. Mm-mm. Ini apa yang Mas Pio lakuin? Apa Mas yang dilakuin, Mas? Bisa ningkatin 4 ke 6. Ini lompatan 2 nih. Mencoba untuk tidak kembali lagi ke bitterness, ke itu segala macam, dan mencoba untuk selalu bahagia, mencoba selalu bahagia terus dalam hal apapun ya. Jadi udah tidak terlalu lagi ada rasa dendam, mungkin dengan masa lalu, dengan masa pengalaman buruk saya, tidak menjadi dendam itu. Dan mungkin karena waktu itu saya juga sempat ketemu sama anak-anak saya, jadi udah rilis kan rasa marahnya apa segala macam, juga ngapain juga marah, udah ketemu anak-anak juga, udah kayak support system saya aja. Jadi ya mungkin itu kali. Tadi dulu, kok ke anak? Berarti waktu sebelum minta maaf itu Mas Pio nggak ada keterhubungan sama anak? Nggak ketemu. Dari Tapi menghubungi 2014 ke 2015 ke 2017. Nggak pernah ketemu? Nggak ketemu. Telepon juga nggak diangkat? Kok nggak bisa. Gimana caranya anak-anak itu bisa ketemu sama Mas Pio? Sebelum reborn itu akhirnya mantan saya berkomunikasi sama saya akhirnya. Dan akhirnya ada kesempatan saya ketemu sama. Itu setelah minta maaf? Sepertinya iya. Ya, itu efeknya. Saya kok merinding. Berarti memang sebenarnya harus ada yang diselesain. Sesuatu problem itu bisa berimpact ke pribadi penulisnya sendiri. Dan kalau nggak dirilis, dia akan terus-terusan terbebani dan terpuruk juga. Ya. Nah, langkah 2 poin ini lipnya bagus banget kan, lompatannya bagus banget. Nah, makanya saya bilang bagus itu karena tinggal ditambah apa nih Bunda? Tadi minta maafnya atau gimana ya? Untuk menjadi ke 10 tadi.
Kan pengen dong Bunda. Kita ke belakang dulu ya biar Tadi 4, tadi dari 0,0, Ini dari hitung-hitungan jadi. tadi dari 0,12 Iya. 0,12 ke 4. 2 dulu ya. Dua dulu, terus baru ke 4. Terus 4 kan 6. Setelah SR ya itu kan, setelah Ya, soul reflection, self-reflection. baru kemudian keempat. Nah. Minta maaf, Ke rilis, sekarang sampai 6. 6. Nah, 6 ke 8 dulu deh. Gimana cara 7 deh. 6,5 lah, bungkus. Sebenarnya yang membebani kita ya dari proses power kita tadi ya sebenarnya hal-hal yang belum terselesaikan. Apa Ya, tuh? masalah-masalah batin yang belum benar-benar terselesaikan ya, istilahnya belum damai, Iya. kan masih ada gejolak, itu mengurangi power. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai kedamaian di dalam diri, penuh dengan cinta kasih, mereka sudah benar-benar ikhlas menjalani hidup, tidak komplain sana sini dan mulai paham untuk apa dia terlahir. Ya misalnya Mas Bibi punya, tadi kan bertumbuh kesadarannya. Ini kan Iya. power berhubungan dengan kesadaran ya. Semakin kesadaran seseorang meningkat, power meningkat. Kan kayak kemarin tuh ada kesadaran, oh ya saya minta maaf kan habis soul reflection ya waktu itu ya di kantor ya Ya. rame-rame itu. Iya, iya. Nah, itu kan proses merilis ya beban untuk diri sendiri sehingga powernya meningkat. Apalagi ditambah dengan proses meminta maaf yang bikin saya surprise banget sampai saya haru tuh waktu dengerin itu, aduh rasanya juga ikut apa ya, sebagian juga beban saya juga ikut ya, waktu itu benar-benar berasa banget ya, mungkin karena ada proses berbagi ya di sana, saya berbagi memberikan saran, oh ini gini-gini dan dilakukan, kemudian dari sana ternyata itulah yang membuat beban Mas Piyu terangkat dan kemudian ada komunikasi yang bisa terjalin, ada hal baik datang, kan gitu. Dari anak tadi. Dari anak bertemu tadi, dengan anak tadi. Bertemu dengan anak dan mulai tenang. Nah itu kan sudah meningkat ya power, meningkatkan power dan beban dari banyak orang yang tadi sudah terselesaikan, walaupun belum semua ya. Ya. Ternyata itu juga hal-hal hambatan-hambatan dalam kehidupan juga terselesaikan. Hukum dialami kan tabur tuai. Ya. Semakin banyak kita menabur kebaikan pada banyak orang, semakin banyak kebaikan datang pada diri kita. Ya. Memaafkan adalah proses menanam kebaikan kan? Ya, walaupun kita yang salah, misalkan saya minta maaf. Ya, dari proses meminta maaf ini terradiasi, akhirnya hal baik juga datang. Jadi kalau kita paham ya, SMART tadi, SMR digunakan untuk menyikapi hidup tadi dengan lagu, belum lagi dengan keluarga, kan saling berkaitan. Dengan kita mengikuti ya pengukuran ini kita tahu, oh ya saya masih belum cukup, kan gitu. Kalau tidak terukur secara energi mungkin saya sudah selesai. Ya. Padahal beban masalah itu belum benar-benar terselesaikan. Makanya smart kan, soul matter, art, lifestyle. Jadi yang bikin dengan soul matter kita jadi ini sebagai seni dalam kehidupan kita ya, lifestyle kita juga jadi lebih smart. Cuman penasaran nih Bun, satu kondisinya nih. Satu, Mas Piyu udah bikin banyak lagu, nggak apa-apa ya loncat lagi ke belakang ya. Mas Piyu udah bikin banyak lagu, dan lagu-lagunya itu yang dulu pada saat masih belum paham nih kan banyak ngasih energi yang di-push ke dalam lagu itu adalah kegalauan, keputusasaan segala macam. Tapi powernya Mas Piyu mungkin dengan di kehidupan dulu yang dibawa dari kehidupan dulu cukup gede, jadi ya, lagunya itu jadi punya power kan gitu, punya power lebih yang bikin sampai ngubah hidupnya teman-teman yang dengerin. Sekarang Mas Piyu bertumbuh, makin naikin power. Cuman kan Mas Piyu udah ngeluarin sekian banyak lagu nih, kan kayaknya nggak memungkinkan Mas Piyu bilang gini, oh sekarang saya udah gini, saya nggak mau nyanyiin lagu-lagu yang
yang lama-lama atau gimana, atau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan lagi rekaman lagu-lagunya Mas Piyu yang pada saat itu masih penuh dengan emosi segala macam. Kalau powernya Mas Piyu sekarang meningkat, apakah power dari lagu-lagu itu juga ikut meningkat atau gimana? Mudah nggak? Power apanya ya? Power negatifnya atau Iya, maksudnya apakah dengan meningkatnya power Mas Mas Piyu negatifnya turun? malah lagu-lagu lain yang bikin galau yang masuk ke dalam itu jadi lebih powerful, jadi orang malah lebih gampang ke jelek gitu atau gimana? Kan pada intinya dia sudah meminta maaf. Ya, itu sudah mengurangi daripada power di lagu-lagu tersebut. Jadi nggak terbebani terus umur hidup. Kalau saya boleh menyimpulkan, kenapa kita mikirin orang lain, mikirin diri yang harus disembunyikan kan kita kan. Ya. Kalau yang lain, ya mungkin nanti akan punya proses sendiri-sendiri. Efek dominonya. Efek dominonya. Kalau kita memikirkan orang lain dulu untuk kita pikirin, apakah nanti mereka akan jelek? Ya, kita tidak akan menyelesaikan masalah kita. Iya. Lebih baik masalah kita diselesaikan dulu. Makanya ini ketika Mas Piyu bisa berdamai dengan semuanya dan proses meminta maaf itu punya power berjalan, maka itu istilahnya dia tidak menabur lagi hal yang buruk. Walaupun lagu itu ini maksudnya kalau saya nangkepnya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan satu adalah dengan powernya Mas Piyu naik, Mas Piyu malah punya power lebih besar untuk lagu-lagu itu lebih powerful, malah bikin orang lebih keseret kan gitu. Emang Mas Piyu bilang udahlah ya kita pikirin diri dulu kan gitu. Cuman kan kalau misalnya banyak proses seperti ini kan menabur hal yang buruk juga. Atau kemungkinan kedua, dengan Mas Piyu bisa powernya lebih naik ini, Mas Piyu bisa istilah kayak minta maafin dan bikin ini nih jadi ya tidak menyihir, tidak se-powerful itu untuk ngedonin orang, mungkin seperti itu. Ya, selesai untuk Mas Piyu, sudah terselesaikan kan, paling enggak kan tidak terbebani lagi dengan proses itu. Masalah orang lain, ya tadi berhubungan dengan tabur tua ya. Tadinya kan dalam kondisi yang tidak paham menabur nih. Tapi kan sekarang sudah istilahnya sudah dengan minta maaf itu diselesaikan, disadari. Kemudian ya mudah-mudahan ke depan kan lagunya yang positif yang dirilis. Sudah belajar dari kesalahan kan. Nah, masalah orang lain, di buku saya kan ada selektif memilih lagu. Tergantung lagi pada mereka. Kalau mereka mau ya selektif, nyanyi jangan sampai masuk jelek gitu aja. Kan kita menyanyi bisa seperti yang 60 tadi. Tidak terlalu dalam memasukkan. Nah, itu kembali pilihan pada diri mereka. Ya, jadi ya ada bagian mungkin memang berkarma dengan itu dan harus terjadi. Ya, ada bagian dia harus mengedukasi diri untuk dia bisa menyeleksi. Ini seleksi secara batin ya. Oh ya, ini tidak perlu saya masukkan ke dalam, hanya cukup di permukaan aja. Ya. Kan menyanyi masih diperlukan. Ya. Tapi untuk hal ke depan kalau bisa, mudah-mudahan lagu-lagu Piyu bisa menginspirasi masyarakat Indonesia menjadi lebih bagus ya, bertumbuh kesadarannya. Sudah seperti yang dulu. Ternyata tadi kita diskusi satu kehidupan terdahulu, ternyata Piyu di Jawa saya catat. Dan saya merinding. Dan itu menyebarkan ajaran bersama guru itu dengan lantunan itu tembang-tembang. Tembang-tembang Jawa. Ya. Nah, itu sudah positif. Memang ada proses. Yang bikin langgam-langgam itu jangan-jangan Mas Piyu dulu. Ya, ada hubungannya di sana. Yang istilahnya lagu langgam ya. Tembang. Langgam itu apa? Tembang nada. Itu. Itu sudah berapa? Itu 100 tahun yang lalu. Ratusan. Tahun. Jadi jeda antara orang meninggal lahir lagi tidak bisa hanya dihitung 10 tahun, bisa ada yang cepat, ada yang jauh. Nah, ini jauh nih.
100 tahun lebih. Jadi 100 tahun dari sekarang lebih ya. Ya memang dulu karmanya udah baik, sekarang juga baik. Iya. Ngeberesin berarti dapat bonus lebih baik lagi. Iya. Aku mintain. Karena kalau dia bukan orang besar di Minta. zamannya, nggak banyak orang yang mengikut gitu loh. Iya. Ini kan orang yang apa namanya sobat padi itu kan yang mengikut. Ya. Nah. Kalau nggak ada orang besar di proses padi itu nggak ada orang mau ikut gitu. Berarti Betul. ada yang besar Betul. kan? Ada yang di situ. Monggo, Ya, silahkan. makanya sama disadari Mas Bio. aja dan meniatkan bahwa oke, saat ini saya akan membawa ke proses yang lebih baik. Proses yang lebih baik. Ada panduan Kak? Atau mau dipandu? Monggo Bunda. Mas Monggo, Bio Bu. silakan Sosok memintanya kamu. langsung kepada Bunda. Jadi apa Pak Gawang yang mandu? Oh iya boleh Pak. Bunda. boleh. Mas Bio ngomong langsung sama Bunda. Ya, mungkin perlu diperjelas maksudnya ngomong apa. Kalau suruh ngomong-ngomong aja ntar bingung Mas. Kan mau Melatih meditasi tadi. Iya, membuat meditasi apa dan namanya, menyelesaikan Ya semuanya sama kan. aja. Nah, nanti ikut ngukurin ya. Oke, Mas Bio kita lakukan. Nah ini kan gampang aja sebenarnya, tempel lidah ke langit-langit kan. Tinggal relax, jamkan mata sejenak. Nggak apa-apa Nah, dipakai aja nggak apa-apa. jamnya. Kok saya nggak ngajak jalan-jalan ya? Saya minta sadar sekarang Ya. ya. Sadar. Nanti ini Nggak kok boleh ajak- masuk ke situ ya. nggak boleh masuk ke situ. Ya, jadi biar tetap sadar. Oke. Jamkan mata, sadari jiwa. Saya jiwa. Ya. Ya, ada percikan cahaya Tuhan. Dan untuk terhubung dengan Tuhan, saya membutuhkan keterhubungan dengan jiwa luhur sesuai dengan agama. Kan ini masih di ranah agama. Mas Bio terhubung dengan jiwa luhur dan melalui beliau terhubung dengan Tuhan. Ya, rasakan dulu terhubung dengan Tuhan. Biasanya yang dirasakan visual itu malah naik ke atas. Seperti naik terus sampai kalau orang bisa melihat itu ada cahaya. Ya, biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Ya, biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Ya, kalau Mas Bio bisa rasakan Tuhan mencintai Mas Bio lebih dari semuanya. Dan biarlah energi Tuhan, Roh Kudus memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur untuk hari ini. Banyak kesadaran baru yang telah dibukakan. Terutama untuk diri saya, bagian dari past life saya. Saya akan mengajak Mas Bio menyelesaikan dulu tempat di mana terikat dalam 3 kehidupan sebelum ini di suatu gua. Ya. Sadari, pahami aja tempat tersebut tanpa harus masuk ke dalam. Ya, saya menyadari bahwa disinilah saya pernah bertapa dan saya sangat senang dengan tempat ini. Karena energi mengikuti pikiran, maka pikirkan saja, oh ya saya di sana. Saya pernah di sana. Dan saya pernah sampai meninggal di sana. Sekarang misteri dari tempat tersebut telah terbuka dan saya menyadari bahwa dulu saya sangat terikat dengan tempat ini.
Tapi sekarang jiwa saya sudah bertumbuh. Saya hendak pulang. Pulang bukan ke tempat ini, tapi pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih karena tempat ini telah menjadi tempat yang nyaman buat saya dan terekam di sini. Saya meminta maaf pada bayangkan semua makhluk tempat itu. Saya minta maaf atas apa yang pernah terjadi di kehidupan dulu, dan maafkan saya. Saya memaafkan kalian. Ya, niatkan untuk memutuskan itu dulu. Bayangkan keluar dari tempat itu dan bayangkan ada pintu, tutuplah dengan rapat. Saya harus kembali pulang, menyatu dengan Tuhan, menuju cahaya. Dan tinggalkan tempat itu setelah menutup pintu rapat dan bayangkan menuju cahaya Tuhan. Tuhan, saya sudah meniatkan untuk keluar dan tidak terikat dengan tempat itu lagi. Dan saya akan kembali pulang. Sekarang kita niatkan untuk menyelesaikan hutang-hutang saya dengan banyak orang, berhubungan dengan lagu yang setelah saya ciptakan. Saya tidak menyadari efek daripada proses lagu itu juga memberi dampak yang negatif pada banyak orang. Tuhan, biarlah kekuatan-Mu membantu aku untuk meminta maaf pada semua orang yang sudah mendengarkan lagu dan masuk ke kedalaman batin mereka. Bayangkan dan tariklah semua energi yang negatif dari proses lagu dan mintalah maaf pada semua orang. Teruslah meminta maaf, sudah 8 poin. Minta maaf terradiasi. 9. 1 poin lagi. Ya, maafkan saya dari lagu-lagu saya tadi ternyata membuat kehidupan kalian menjadi terpuruk. Maafkan saya. Oke. Ya, dan niatkan Tuhan, terima kasih karena telah terukur saya telah menyelesaikan proses meminta maaf ini. Dan tuntunlah saya agar saya dapat menciptakan lagu-lagu yang positif yang akan membuat kebaikan pada banyak orang, membawa proses spiritual mereka menjadi lebih baik, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Saya akan menyelesaikan misi jiwa saya dan akhirnya saya akan melihat banyak jiwa-jiwa menjadi lebih baik kehidupannya karena lagu-lagu yang saya ciptakan. Kesadaran jiwa mereka bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ide-ide
kreatif, lagu-lagu akan terus mengalir ke dalam diri saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena dengan proses ini saya dapat menyelesaikan hutang-hutang saya pada mereka yang mendengarkan lagu-lagu saya. Radiasikan cinta pada semua orang. Niatkan saja saya mencintai kalian semua. Terima kasih karena kalian mendukung proses padi untuk bertumbuh. Aku mencintai kalian semua. Terima kasih. Dan aku pun memaafkan kalian semua. Ketika kalian mempunyai pikiran-pikiran negatif terhadap proses padi maupun proses diri saya. Saya memaafkan kalian semua. Ya. Oke, prosesnya sudah selesai. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena tanpa kekuatan Tuhan, maka kita tidak benar-benar dapat menyelesaikan hutang-hutang kita secara energi. Karena kekuatan Tuhanlah yang membantu kita semua untuk dapat menjalani proses hidup menjadi lebih baik. Kita tidak sendiri, bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya. Kembali pada kesadaran diri, sadari tubuh masing-masing. Ya, perlahan-lahan bukalah mata. Boleh buka matanya. Oh, cecaknya aja sampai bilang iya, oh, bagus. Ternyata cecaknya Bunda ikut kemana-mana dia. Aku ngapain aja tadi ya? Loh, yang dirasain apa? Yang dirasain itu aja sampai ngikutin Bunda. Iya. Aku nggak masuk ke situ lagi. Iya. Ya. Kalau dituntun sih bisa itu. Ya. Besok mengarahnya pada kekuatan Tuhan. Jadi tidak terikat pada tempat. Ini tadi contoh terikat tempat. Saya bisa ini kalau di situ. Nah, semakin ngengker dia, semakin memperkuat, semakin terikat. Sekarang kita afirmasi ya, kita tidak terikat oleh apapun. Ya, energi apapun. Apa ya, banyak orang bilang, oh saya nggak terikat, padahal dia sangat terikat. Karena keterikatan itu secara batin. Nah, disinilah kita tahu, oh masih terikat. Ya, bisa terukur yang seperti itu, walaupun kejadian itu sudah 3 kehidupan yang terdahulu. Nah, jadi secara energi kan dia masih merekam. Selama kita tidak memutuskan ya, kita masih akan terus ke sana. Ya, kita tadi udah putusin, dan ya tetap orang membantu visualnya, tutup aja pintu gua itu kan gitu. Supaya kita tidak kembali, dan kalaupun ada dorongan untuk kembali ke sana cukup, karena saya akan menuju cahaya. Ya, kan dari sekarang kan kita paham kita tuh menuju cahaya Tuhan, menyatu dengan kekuatan Tuhan. Itu yang dari sekarang kita buat. Ini kan proses sebenarnya. Kalau mau dibilang serem ya, inilah proses kematian kita. Kita tuh belum kita mati, kita sudah membuat jalan pulang. Banyak orang yang tersesat ya, kayak tadi itu kan contoh meninggal yang tidak menuju jalan, apa istilahnya tidak tahu jalan, dia tersesat. Akhirnya dalam kehidupan itu balik lagi ke situ. Gitu. Kalau kita terikat ya tanpa disadari gitu. Terikat itu lagi. Nah sekarang oke lah, di satu kehidupan dulu sudah bagus proses spiritualnya, sampai sudah aja nyanyi itu tadi dengan apa ya, nembang itu mengarahkan orang ke hal yang positif. Tapi kenapa lahir lagi? Karena yang itu belum selesai, hutang yang itu.
Jadi pada saat kesadaran ini naik, yang itu belum selesai kan mengikat. Iya. Nah, begitu itu diselesaikan, naik lagi. Ya kita sebenarnya ketemu-ketemu kan bayar hutang. Kalau tadi ketemu satu kehidupan sebelum ini udah barengan, pantas. Oh, kan semakin sedikit demi sedikit kan terbuka. Barengan gimana maksudnya? Maksudnya saya udah kenal Mas Pio di satu kehidupan yang Kehidupan dulu. sebelumnya. Ya, ini yang Bunda bilang dengan proses mengenal jati diri. Iya. Dengan proses itu kan jadi oh ya. Kenapa sih saya sekarang punya kesadaran ayo istilahnya mengarah ke hal positif. Oh, dulu sudah belajar. Makanya saya tanya, kapan belajarnya? Karena pada proses itu sudah terlihat di dulu sudah cukup bagus di sini. Cuma kan kurangannya dulu waktu kehidupan ini masih orientednya ke diri. Dengan kejadian diri masalah ada. Sekarang kita harus mikirin yang ke orang untuk orang lain ya. Bukan apa yang saya butuhkan tapi bagaimana kita bisa berguna untuk banyak orang. Dengan power Pio yang cukup kan dengan lagu yang positif ya, seberapa banyak orang yang akan ketularan positif itu yang harus kita pikirkan dan bagaimana cara membangun bangsa ini ya lewat itu gitu loh. Jadi proses spiritual tidak harus jadi orang spiritual yang aneh gitu, enggak. Tapi ya kita ini paham untuk apa? Oh ya saya ingin membangun bangsa ini. Membangun bangsa kan tidak harus dengan wah perang dan sebagainya. Ini lagu ini kan bisa membangkitkan semangat, kesadaran, spiritual dan banyak hal. Ya nanti akan indah. Begitu dipahami. Dan beban yang tadi itu, ini kan menyelesaikan hutang ya. Otomatis menanam udah lebih bagus. Naik nggak? Ya naik lah. Tadi berapa ya? 6 powernya. 6. Sekarang? 6. 0,7 kan? Ya 0,7. Nah, ditambah. Ya, tadi kan 0,7 kalau menyelesaikan yang itu. Kan? Belum menyelesaikan yang memaafkan kan? Kalau ini terukur kan ini sudah 7 lebih ya 7,2. Ya, pembulatan ke atas mulai ke bawah. 7,11425. Enggak. Ya kan sudah lumayan itu. Kita akan kembali. Oh Tuhan. Asian. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Guidance-nya, tuntunannya, bimbingannya, dan mudah-mudahan besok saya bisa jadi lebih baik lagi soulmeternya ya. Ya ditunggu nanti pasti sampai sana. Nah, daripada sekarang kan kepo yang ngukurin saya, belum gawang, mungkin rastu. Besok bisa ngukur sendiri enak. Besok ada langkah awal mengenal jati diri kan? Iya. Sekalian. Ya kalau ya maksudnya kalau untuk sementara sebelum ini gawang aja udah. Besok ada langkah awal mengenal jati diri. Iya, besok itu kan itu jalan iya. Itu diberesin. Cuman siapa tahu nanti kalau misalnya perlu ngukur atau gimana gawang. Besok dulu. Besok dulu. Tak selesai. Pertama kali ketemu sama Gawang juga dia langsung bisa ngukur saya kok. Oh, kan canggih kan. Iya. Dulu Mas Pio memang ya udah berubah banyak dari zaman dulu. Yang 2016 ya. Iya. Jauh. Makanya saya bilang, oh berubah energinya. Udah adem. Udah jauh lebih adem. Ya, semua kan butuh waktu ya. Nggak ada yang instan. Tapi kan semangat untuk bertumbuh itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan yang lain juga ketularan ya. Maksudnya ya bertumbuh. Ya terima kasih Mas Pio udah nyempatin ya. Ke Bali loh. Aduh luar biasa. Ya mudah-mudahan dah. Ya semua itu sukses. pasti ada alasannya kan, pasti ada reasonnya kenapa sampai ke sini juga. Ya sesuatu yang saya rasakan sih ini tadi setelah kita tadi meditasi tadi, ya lebih enak. Ya mudah-mudahan Lebih menjadi ayem. lebih enak. Mungkin nanti
setelah jalanin berapa lama bisa sharing lagi kan, itu kan ya sekarang udah ngerasa nyaman aja kan, Iya. nanti kan sambil jalan apa yang terjadi. Tapi ada pesan boleh ya? Boleh. Pesan dari? Pesan dari saya dong. Oh iya, ya kan nanya saya. Ya, ketika power kita sudah meningkat nih, kan kita nggak cuma ngejarin power ya, bukan cuma sekedar itu, tapi kan kita sambil menyelesaikan hutang-hutang karma ini sebenarnya power kita akan meningkat, karena itu yang menghambat kan. Nah, ketika power kita sudah meningkat, jangan salah berpikir lagi. Karena apa? Begitu power kita kuat, pikirannya negatif, itu cepat mewujud. Mewujud. Nah, Oh. jadi sebenarnya manusia itu menciptakan proses hidupnya ya dirinya sendiri. Dari apa yang dia pikirkan, dia rasakan. Jadi sekarang kita harus ke arah yang positif. Kalaupun ya namanya juga masih manusia, kadang-kala masih terradiasi sedih, cemas, ya tarik lagi. Pemurnian tadi. Sadari, oh ya kenapa saya sedih, kan dipahami. Dan jangan masalah kita mau tetap sedih, mau tetap cemas atau galau, itu kan tergantung pilihan kita. Kalau kita tahu hukum alam ini, power kita lebih tinggi, ya stop untuk hal-hal yang negatif, usahakan yang positif. Iya. Karena cepat mewujud nanti. Itu. Ya, kalau nanti amati aja, saya baru mikirin ya, aduh nanti begini ya, tahunya kejadian. Karena power kita sudah cukup. Istilahnya power ke arah Tuhan ya. Kan semakin halus energi, dia semakin cepat mewujud. Jadi pikirin yang positif aja, usaha sukses. Memang harus satu persatu kita selesain tadi kan ya. Mungkin Bunda juga tahu ya, kita nggak bisa langsung instan langsung ngejar atau gimana gitu ya Bunda ya. Nanti kan ini satu tahap, satu langkah mengenal jati diri, nanti ada langkah lain. Kapan selesainya ya Bunda? Ya selesainya kalau mati. Mati aja belum tentu selesai, balik lagi. Cuman walaupun selesai kapan langkah mengenal jati diri itu selesai, cuman kayaknya acara kali ini harus selesai dulu nih. Karena matahari tadi udah kelihatan, sekarang udah hilang. Kalau dilanjutin bisa sih Pak Gawang. Sampai besok pagi Pak. Bisa terus-terusan kita. Terus-terusan. Enggak, cuman tadi prosesnya udah bagus banget. Sharingnya juga bagus. Dan itu semua masuk dalam pembahasan smart tadi. Iya. Dan mudah-mudahan juga bisa berguna buat yang lain ya. Pembelajarannya keren banget sih. Ya, thank you udah mau sharing, dan makasih Bunda juga penjelasannya panjang, lebar, tinggi. Pertanyaannya Pak Gawang. Ya kalau mau nanya soal meter, nomornya Pak Gawang di bawah. Enggak ya? Ya udah, mungkin mudah-mudahan banyak yang bisa belajar dari prosesnya Mas Bio, kalau gimana ngolah pikiran, gimana ngolah berkarya boleh, tapi jangan sampai proses berkarya kita tuh malah berhenti. Ya, malah berhenti, dan atau kita berkarya tapi akhirnya malah ngebebanin orang kan gitu kan. Jadi bijaksanain aja. Mungkin itu aja. Itu aja mungkin, tapi salah satu hal. Mungkin Mas Bio juga dengan peningkatan powernya tadi mau berbagi lagi dan meminta maaf kepada itu bagus sih para pendengar dengan proses Mas Bio udah nyelesain sebagian powernya naik, kan nggak ada salahnya untuk minta maaf lagi ya. Berbagi lagi. Tapi balik sih. Itu kan tergantung dari Mas Bio-nya. Saya sih nggak ada masalah. Kalau sekarang mau suruh minta maaf. Nggak ada yang minta. Nggak. Intinya gini ya, intinya kemarin kan sempat sebelum saya ke Bali sini kan pembicaraan saya sama Mas Gawang kan sempat, Mas nanti ini dong kita ngobrol-ngobrol sama Bunda by online ya kan, karena kita kondisi saya di Jakarta. Saya waktu itu kemarin saya nggak struck karena aduh saya makanya nggak enak karena pasti akan beda rasanya kalau dibanding dengan ketemu langsung ini. Dan secara memang
langsung bisa terukur kan. Ya. Saya bisa langsung diukur, ketahuan ini segala macam ya. Walaupun mungkin secara itu mungkin Bunda bisa ngelakuin itu, tapi saya sendiri yang bisa ngerasain kan, saya bisa ngerasain dengan bertatap muka seperti ini. Dan di kesempatan ini juga mungkin lebih enak juga karena saya bisa kelihatan kalau saya sendiri di depan handphone saya, di depan gadget, terus saya ngomong permintaan maaf kayaknya kurang ini banget. Nah, ini Ya, saya kan enak. ada yang ngeliatin. Ya, kan. ada saksi ya, ada ada saksinya. Secara fisik ya. Siap jadi saksi Pak. kalau- Ya. Mungkin Zoom ya, langsung ya. Ya, di kesempatan ini saya minta maaf, mohon maaf untuk semua yang sudah merasakan perasaan yang terdalam oleh karena karya-karya cipta ataupun lagu-lagu yang pernah saya tulis, namun menjadikan itu menjadi sebuah energi yang negatif, membuat akhirnya menjadi tambah terdalam, jadi malah makin terpuruk atau malah makin merasa memiliki perasaan yang sama atas lirik-lirik atau lagu tersebut. Saya mohon maaf karena bukan maksud saya untuk bisa membuat atau tidak ada maksud dari saya untuk membuat rasa keterpurukan itu menjadi nyata di depan orang-orang yang mendengarkan atau yang merasakan lagu tersebut. Untuk itu mudah-mudahan lagu itu bisa menjadi sebuah pembelajaran saja bahwa kita punya masa lalu, bahwa kita punya sebuah cerita dalam kehidupan kita, bahwa kita punya sebuah pelajaran yang akan bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, bukan menjadi lebih terpuruk di dalam situ, lalu menyesali, lalu takut akan kedepannya, takut akan masa depannya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan sekali lagi semoga malah akan menjadi sisi positif dari hidup kita, dari merasakan itu akan menjadi sisi positif dan akan menjadi kita lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak, Pak. Keren. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa terasakan sama semua yang mendengarkan atau yang menonton Rekaman ini. Ya. Saya sudah merasakan. Jadi radiasinya ya melegakan ya. Dan tentunya proses minta maaf bukan sekedar kata-kata. Iya. Ya tadi sudah terukur secara energi juga sudah mampu terradiasi lebih dalam dan semua berkat kekuatan Tuhan. Jadi akhirnya pada intinya dengan kita bertumbuh dengan kesadaran jiwa kita lebih tinggi, kita akan menyadari betapa kita tuh sangat membutuhkan power Tuhan untuk dapat menjalani hidup. Ya. Dan beban-beban akan terangkat ya, tetap itu kuasa Tuhanlah yang bisa melakukannya. Dan mudah-mudahan dengan proses pembelajaran ya, ini pembelajaran yang real ya, apalagi Mas Biu yang mengalami banyak orang, dan ini bisa menjadi pembelajaran buat semua orang apabila mempunyai ya mungkin hal yang sama dengan Mas Biu, bisa melakukan secara batin untuk minta maaf dan memaafkan. Oh, mungkin itu aja. Terima kasih udah mau sharing dan mungkin kapan-kapan kalau pas main ke Bali. Iya, siap. Ya, ini rumah lah, rumah lah. Jadi kabarin aja. Bukan yang datang jam 5 terus pulang jam 8 itu ya? Itu ya. Nggak tahu lah, kalau itu tuh emang agak gimana gitu orangnya. Itu sih unik sih itu. Itu unik sih. Oke, mungkin Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Terima kasih.